Oke, jadi terakhir kita bicara tentang apa yang kita sebut sebagai himpunan terbilang, kemudian ya, itu didasarkan atas korespondensi satu-satu, dan kita sudah uh, review kembali apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu, gitu ya. Jadi dari yang lalu, tentang apa itu yang kita sebut sebagai fungsi injektif, subjektif, bijektif. Yang disebut korespondensi satu-satu, ini adalah fungsi yang bijektif. Dan fungsi injektif bijektif itu sebetulnya salah satu cara kita untuk membandingkan besarnya dua himpunan. Ya. Besarnya dua himpunan. Kalau yang subjektif, ini semua terpakai. Jadi kesannya ini masuk ke dalam ini. Ya. Jadi kemudian kalau begitu, dalam hal ini ukuran gitu, size A itu lebih besar dari size-nya ukurannya B. Kita belum mendefinisikan size itu apa, gitu ya. Itu nantinya kardinalitas size. Okay. Dan kalau injektif itu kesannya begini. Ini petanya. Nah, jadi dalam hal ini bahwa size A ini akan tidak lebih besar dari size-nya B. Okay. Size ini ukuran himpunan dalam hal ini nantinya kardinalitas. Jadi kita membandingkan dua himpunan dari banyaknya unsur himpunan tersebut. Nah, jadi kemudian kalau kita punya bijektif, artinya kardinalnya yang A lebih besar sama dengan B, A-nya kecil sama dengan. Jadi kalau bijektif artinya kita punya dua ini, artinya kardinalitasnya akan sama. Kardinalnya sama apa artinya? Oke, dalam kalau himpunan berhingga artinya banyaknya unsur sama banyak, gitu ya. Tapi kalau himpunan tak hingga, nah ini yang agak aneh, gitu ya, karena Anda bisa membayangkan sekarang, misalnya himpunan bilangan genap positif dan bandingkan dengan himpunan bilangan positif, bulat positif. Tentunya genap lebih sedikit, gitu ya. Tapi dengan pemetaan ini, dengan pemetaan 2x gitu ya. Oke, jadi untuk himpunan berhingga berarti sama banyak unsurnya. Ya. Nah, tapi kalau himpunannya tak hingga, apa artinya banyak unsurnya sama?
Oke. Karena kita lihat di sini contohnya N dengan 2N. 2N itu apa? Ya, jadi dengan kata lain ini himpunan bilangan genap positif. Oke. Nah, jelas bahwa 2N ini genap itu ini bahkan begini. Ya, dia tidak sama karena satu masuk di 2N tetapi satu tidak masuk di 2N tapi satu masuk di N. Ya, sama. Jadi ini seakan-akan lebih kecil di sini. Jadi N, karena ini sebutnya proper subset. Oke. Nah, tapi kita lihat bahwa hitungnya jangan begitu. Hitungnya begini caranya. Cara membandingkan satu persatu. Nah, satu persatu gimana caranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, N. Seterusnya. Bandingkannya begini. Ini dengan 2, ini dengan 4, ini dengan 6, dan seterusnya ini dengan 2N. 2N kita. Oke, dengan ini kita lihat setiap unsur di sini ada partnernya di 2N. Setiap bilangan genap ada partnernya di sini di N. Genap positif ya. Nah, karena itu sekarang, kalau kita bandingkan satu persatu ternyata sama tuh. Karena setiap unsur di N ada partnernya di genap. Setiap bilangan asli ada partnernya di bilangan genap. Setiap bilangan genap ada partnernya di bilangan asli, yaitu setengahnya. Oke. Jadi bisa ke sini kali 2. Kalau ke sana bagi 2. Oke. Nah, jadi kalau kita membandingkan secara ini, kita lihat bahwa ada korespondensi adanya korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif dari N ke 2N atau sebaliknya. Oke, jadi katakan barangkali memang ini proper subset, tapi ternyata ada korespondensi satu-satu. Nah, jadi ini yang menjadi ciri himpunan Tahingga. Skala merah ada korespondensi satu-satu antara himpunan S gitu ya. S dengan proper subsetnya. Ya. Jadi bahkan itu bisa jadi kriteria ya. Jadi jika hanya jika ini. Oke. Nah, jadi kita mengatakan bahwa A subset B, maka kardinal A
lebih kecil dari kardinal B gitu ya, itu hanya benar kalau himpunannya berhingga. Kalau tak hingga, kardinalnya bisa sama. Oke. Jadi ini cerita tentang sedikit tentang himpunan tak hingga gitu ya. Kita lihat di sini. Sebentar, saya oke. Nah, jadi ini yang mendasari uh, pendefinisian ini himpunan ini. Definisi. Nah, misalkan himpunan pertama kita katakan ini katakan berhingga. Ini sudah yang kemarin ya. Nah, berhingga jika ini ada yang saya kurang kosong atau terdapat suatu n itu dan korespondensi antara himpunan ini arah ke E. Oke, ini hitungan berhingga. Kemudian E dikatakan tak hingga terbilang jika terdapat korespondensi satu-satu dari himpunan bilangan asli ke E. Ya. E dikatakan terbilang aja. Jika E berhingga atau tak hingga terbilang. Oke. Nah, kemudian E dikatakan terakhir tak terbilang jika tidak yang mana ini? Kalau dalam bahasa Inggris memang jika tidak terbilang, jadi tidak, ya saya cuma bilang tidak memenuhi nomor 3. Ya. Oke, nah kita coba lihat bagaimana. Jadi ini menunjukkan bahwa 2N ini terbilang. Tak hingga terbilang. Khususnya tak hingga terbilang. Oke. Nah,
pemetaan satu-satu padanya seperti apa, korespondensi satu-satu padanya, satu-satunya didefinisikan lewat ini. N, D ke 2N. Gitu ya. Anda bisa latihan, tunjukkan dari yang sederhana aja, tunjukkan bahwa pemetaan ini merupakan korespondensi satu-satu. Oke. Oke. Nah, yang kedua, oke, ini satu ini tak terbilang. Oke, ini yang nanti kita sebut sebagai diagonalisasi kantor. Sesuatu yang generik gitu ya. Jadi perhatikan konstruksi ini, dia diagonal, selalu kita melihat diagonal. Oke. Nah, tujuan kita nanti menunjukkan bahwa yang ada tak, bukan. Setidaknya sekarang nanti setelah ini kita akan melihat dua jenis ketahinggaan. Antara tahingga yang terbilang, itu tahingganya bilangan asli, dan tahingga yang tak terbilang. Nanti ini adalah tahingganya bilangan real. Oke, jadi setidaknya ada dua itu. Nanti setelah ada dua, kita bisa membuat ketahinggaan yang lain yang lebih besar lagi. Dan terus menerus. Tapi itu domainnya teori himpunan ya. Bagaimana kita bisa membuat istilah itu bilangan apa? Bilangan hyper infinite gitu ya. Oke, nah gimana caranya kita membuat menunjukkan tak terbilang ini? Oke, nah sebelum itu kita coba lihat dulu beberapa hal. Oke, ini representasi desimal. Desimal untuk X anggota 0. 1 ya. Nah, ini biasanya kita menyatakan secara 0, disebut X1, X2, X3, dan selanjutnya. Oke. Ini nggak pakai koma. Nah, X-nya itu apa? XI. Ini adalah digit gitu ya, digit 0, 1 sampai dengan 9 tentunya. Desimal sampai 9. Kalau biner 0, hanya 0, 1. Digit. Digit itu angka single digit. Kalau saya katakan digit aja itu single. Oke. Nah, cuma ada sedikit masalah di sini. Karena ada beberapa bilangan yang representasinya tidak tunggal. Representasinya tidak tunggal. Contohnya ini 0,5. 0,5 itu kalau kita tulis sebagai desimal yang berhenti ya. Ini bisa kita tulis tentunya kalau berulang begini saya tulisnya apa? Oke, saya tulis dulu. Ini 0,50. Ininya berulang. Ya. Ini tanda bahwa dia akan berulang.
Oke, ada yang pernah lihat notasi begitu? Jadi kalau berulang itu misalnya 0,13 bar bawah, ya. Ini sebetulnya 0,13, 13, 13, 13 dan seterusnya. Berulang pola. Jadi polanya itu di garis bawah. Oke. Nah, kemudian kita juga punya 0,4999 yang kalau kita tulis 0,49 begini. Oke. Nah, klaim kita bahwa kedua hal ini adalah sama. Tapi gimana tuh melihat bahwa ini dua hal yang sama? Jelas-jelas dari representasinya mereka berbeda. Yang satu diwakili 00000, yang satu diwakili 9999. 5 dan 4-nya beda. Tapi mereka mewakili dua hal yang sama. Gimana bisa melihatnya? Ada yang bisa buktikan itu? Kira-kira gimana? Oke. Oke, kita lihat sedikit-sedikit ya. Nah, ini bukan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan cara aljabar. Ya. Jadi yang mau dibuktikan kita tunjukkan 0,50 ini kurang 0,49. Oke. Ini tunjukkan 0. Gitu ya. Atau nggak usah pakai mutlak juga nggak apa-apa sih. Oke. Tapi kita tahu bahwa ini non negatif. Oke, kenapa non negatif? Karena ini kan 0,5 lebih besar dari 0,4999. Oke, kita ini yang saya maksud saya katakan bahwa cara aljabar membuktikan sesuatu nol adalah operasikan dengan yang lain, kalikan, tunjukkan hasilnya selalu nol. Oke. Nah, uh, kalau cara analisis menunjukkan sesuatu nol itu menggunakan urutan. Artinya apa? Tunjukkan bahwa dia selalu lebih kecil dari setiap bilangan positif. Oke. Nah, kalau jadi lebih kecil dari setiap bilangan positif. Nah, jadi gimana tuh? Ya, epsilon, gitu ya. Jadi kira-kira apa yang mesti ditunjukkan dalam hal ini? Apa yang mesti ditunjukkan? Oke, mulainya dari mana? Apakah kita harus menunjukkan dia lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar 0, Pak? Ya, begitu memang caranya. Oke, jadi ya, begitu caranya. Tapi kita lakukan observasi dulu ya. Jadi tunjukkan ini. Ini kita epsilon untuk setiap epsilon positif. Epsilon kan kecil ya, jadi apa?
Ya tidak harus kecil, tapi ya kalau kita menulis epsilon itu dalam pikiran kita selalu ya bilangan yang kecil. Oke, nah itu metode analisis gitu. Di sini kita gunakan. Oke, kita lihat dulu ya observasi aja. 0,5 tulis ginilah ya. Ini tuh apa sih? Bisa ditulis nggak? Ya akan susah nulisnya. Kenapa? Mestinya sih 0,0001 ya, tapi satunya itu setelah berapa nol. Ya, itu maksudnya. Nah, kita tidak tahu pasti itu, karena itu, tapi kita tahu bahwa ini, ya kita tahu, ini pasti kecil dari 0,1. Ya. Ini kecil juga dari 0,01. Oke. Ini lebih kecil dari 0,001. Ini yang kita perhatikan, observasi. Kenapa? Ini mestinya 1 kan di suatu tempat. Cuma di berapa? Tempat ke berapa? Oh, nggak tahu, pasti lebih kecil dari ini. Oke. Jadi pengamatan kita bahwa 0,5 ini lebih kecil dari 10 pangkat min n untuk n dari 1 sampai 2, 3, dan selanjutnya. Ini pengamatan kita. Oke. Nah, kalau begitu, nah apa hubungannya 10 pangkat n dengan epsilon sekarang? Oh, Apa hubungan? untuk setiap epsilon lebih besar dari kita bisa cari n sehingga 10 pangkat minus n-nya lebih kecil dari Nah, epsilon. iya, gitu caranya. Oke. Nah, itu yang namanya apa? Prinsip Archimedes ya. Cari n sehingga 1/10 pangkat n kecil dari epsilon yang diberikan. Oke. Nah, jadi kira-kira ini pasti ada gitu ya, dari mana? Prinsip Archimedes. Oke. Nah, jadi kira-kira buktinya seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan ini baru yang klaim ini ya. Misalkan epsilon positif. Oke, kita pilih n epsilon gitu ya. Sehingga 10 pangkat min n epsilon ini kecil dari epsilon. Oke. Maka nah, ini yang kita tuliskan. Dulu. Maaf. 0,5. Ini berulang. Karena ini berlaku untuk setiap epsilon, maka haruslah ini sama dengan 0. Oke, ini sampai sini. Jadi bahwa ya artinya bahwa 0,50 ini sudah oke ya. Nah, tapi ada banyak nih yang punya begini. Jadi apa saja yang
yang angka seperti ini. Ya semua yang belakangnya 9999 gitu, itu akan menghasilkan, akan punya dua representasi. Ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan, kenyataannya kita bisa menuliskan setiap bilangan real antara 0, 1 dalam desimal Tahingga secara tunggal, kecuali yang akhirannya 9999 gitu ya. Yang 9-nya berulang. Oke. Nah, dalam itu representasinya ada dua macam. Ada yang berhenti atau yang berakhiran 9. Oke, itu saya dalam fakta aja. Jadi bilangan real X dengan ekspansi desimal berhenti atau berhingga gitu ya. Representasi lain sebagai ekspansi yang tak henti. Itu yang 999. Jadi tulisnya gimana? Kalau mau tulis tak henti di sini, misalkan 0,3123 gitu ya, berhenti di sini. Ini bisa ditulis sebagai 0,3129999, 9-nya berulang. Oke. Ini bisa dibuktikan sama, triknya sama dengan persis. Jadi semua yang berhenti sampai sini itu bisa dibuat ini ya, turunkan 1, diganti sisanya dengan 99 berulang. Oke, itu. Nah, kita kembali ke ini, ke bukti ini. Representasi desimal. Kita buktikan yang biru sekarang. Bukti bahwa 01 tak ada bilang. Oke. Nah. Oke, andaikan 01 ini terbilang Tahingga. Oke. Nah, kalau begitu kita bisa membuat korespondensi satu-satu apa ya, sebutnya F, korespondensi satu-satu antara N dengan selang 01. Oke. Nah, di sini F, saya sebut Fn di X, N, Y. Oke, jadi saya mau tuliskan di sini F1 gitu ya. Nah, jadi katakanlah ini X1. Nah, tuliskan dalam bentuk desimal. Desimal 0,1
X11, X12, X13, X14. Jadi ini ekspansi desimal tak henti, gitu ya. F2 0,X21, X22, X23, X24, dan seterusnya. Oke. F3 ini X31, X32, X33, 34, dan seterusnya. Lanjutkan Fn 0,xn1, xn2, xn3, n4, Oke. Nah, ini semua ekspansi desimal tak henti. Saya lebih suka mengatakan tak henti di dalam hal ini ya, karena ini tidak berhenti di sini, tapi terus ditulis. Oke. Nah, jadi sekarang, oke. Nah, kita klaim bahwa ini sudah memuat semua bilangan real antara 0 dan 1. Kenapa? Karena ini koresponden 1-1. Jadi F koresponden 1-1. Jadi yang di atas ini adalah katakanlah daftar lengkap bilangan real antara 0 di 1. Nah, tapi sekarang kita coba konstruksi suatu bilangan real yang tidak berada di daftar ini. Jadi tujuannya tidak ada dalam daftar. Oke. Nah, gimana tuh kita membangunnya? Oke, kita buat definisikan Y Y dalam ekspansi desimal. Oke. Nah, kita jadi Y ini kita tulis sebagai 0, Y1, Y2, Y3, Y4, dan selanjutnya. Oke. Nah, gimana cara membuatnya di sini? Y kita ingin Y itu berbeda dengan X1, gitu ya. Jadi, kalau dua bilangan ekspansi desimalnya berbeda sekarang, jadi kalau sekarang kita udah dengan X tadi ini jadi tunggal. Ya. Jadi 0,4999 gitu ditulis sebagai 0,5. Jadi pilih salah satu aja. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat sekarang. Kalau kita punya Y1 harus berbeda dengan X1 misalnya di digit pertama.
Oke, misalnya gini aja, Y1 sama dengan 1 jika X11 tidak 1. Ya. Kemudian kalau dia 1 gimana? Oh, sama dengan 1. Ya pilih yang lain, misalnya 2. Oke. Dari sini, dari konstruksi ini, maka kita selalu bahwa Y1 pasti tidak sama dengan X. X1. Kenapa? Karena berbeda di digit pertama. Nah, kondisi ini kan menjamin bahwa karena Y dan X1 berbeda di digit pertama. Betul ya di sini? Oke. Kalau gitu Y2-nya gimana? Ya Y2-nya dibuat begitu juga. 1 jika tapi yang X2 ya, X2 1 tidak 1, 2 jika X21 sama dengan 1. Oke, dan dari sini maka Y tidak sama dengan X2. Oke. Kemudian pilih Y3 sama pilih YN. Y-nya 1 jika XN1 1, 2 jika XN2 sama dengan 1. Oke. Maka Y tidak sama dengan XN. Oke. Maka apa yang kita dapat sekarang? Y ini adalah 0,Y1, Y2, terus gitu ya. YN, terus YI-nya ini 1, 2 tergantung dari 1 atau 2. Oke, jadi kalau begitu, ini adalah ekspansi desimal kalau begitu adalah bilangan real di 0, 1. Oke, sampai sini konstruksinya. Jadi kenapa disebut diagonal kantor? Y dibedakan dengan X1 di sini. Y dibedakan dengan X2 di digit ini. Y dibedakan dengan X3 di sini. Dan seterusnya ini ke N. Diagonal. Kira itu disebut metode diagonal. Oke. Nah, jadi yang didapat adalah Y anggota 1 Y tidak sama dengan X I untuk setiap I 1, 2, 3 dan seterusnya. Padahal XI ini adalah daftar lengkap bilangan real antara 0, 1.
Oke, kontradiksi. Padahal X1, X2, X3 ini adalah daftar lengkap bilangan real di 01. Jadi asumsi kita, pengandaian kita. Jadi kontradiksi. Oke, kalau begitu tidak ada korespondensi satu-satu antara bilangan bilangan asli dengan selang 01. Oke. Jadi kalau begitu, ini adalah himpunan Nah, ini adalah satu bukti yang cukup generik. Kita akan ketemu bukti ini berkali-kali. Metode seperti ini. Dengan mengambil diagonal. Nanti kita buktikan juga untuk gabungan Tahiga dari himpunan terbilang masih terbilang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ada. Oh, silakan. Oh ya. Maaf Pak, waktu pengambilan nilai yang Y2 dan YN di atas itu, di atas. 1 atau 2 gitu ya? Iya, ya. Oh, maaf Pak, boleh ke atas? Saya tadi pengambilan. Nah, itu maksud Bapak jika X22 ya? Jika yang mana yang ini? Yang saya lingkar hijau Y2? ini? Y2 Pak. Y2. Ini baru Y1. Oh, yang Y2-nya Pak itu? Oh, yang Y2. Oke. Iya. Oh ya, ini 22. Sorry. Yang ini YN-nya juga ya, XNN ya. Oh iya. Konfirmasi diagonal. aja Kita Pak. kerja di diagonal. Tuh. Hai. Makasih Pak. Kita kerja di diagonal. Nah, di sini yang subjektifnya adalah pilihannya. Kita mau pilih berapa aja seperti di sini. Pokoknya kita buat Y-nya itu berbeda dengan X1, X2, X3. Berbedanya di mana? Berbeda digit, di satu digit aja. Berbeda satu digit ya udah akan. Nah, ini pentingnya kita punya representasi yang tunggal. Ya. Karena kalau 0,5 kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita tidak punya representasi tunggal, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa dua bilangan real sama jika ekspansinya persis sama di setiap posisi. Loh, kan kita lihat 0,5000 dengan 0,4999 itu mulai digit ke dari awal udah beda tuh digit. Tapi keduanya ternyata sama. Nah, jadi kita hanya bisa salah satu aja di situ. Apakah kita mau pakai 49999 ataukah mau pakai 50000? Putuskan di sini. Dengan demikian kita punya representasi tunggal. Oke ya, itu jadi pilihan 1 2 ini terserah mau berapa aja. Pokoknya yakinkan itu akan berbeda dengan yang di XI. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak kita break dulu 5-10 menit. Oke. Saya stop ini ya. Videonya.